Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan ditemukan tewas di Hotel Kelas Melati di Kabupaten Kuningan tanpa busana. Diduga karena kedapatan sedang berbuat mesum di area parkiran mal, sepasang kekasih terlibat saling kejar dengan petugas sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Ketahuan buang sampah sembarangan, seorang warga di Sumedang diberikan sanksi sosial. Sampah-sampah diserahkan kembali ke halaman rumah pelaku. Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah hotel di kawasan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Saat ditemukan, jasad korban tanpa busana dan ada bercak darah. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut. Sesosok jasad perempuan tanpa busana tewas di dalam kamar mandi Hotel Kelas Melati di kawasan Cilimus, Kabupaten Kuningan Selasa siang. Di tempat kejadian, ditemukan juga bercak darah. Kematian korban pertama kali diketahui oleh pegawai hotel yang hendak mengecek kamar. Karena kondisi kamar terkunci dari dalam, pegawai hotel mengintip dari jendela kamar. Lantaran melihat ada bercak darah, pegawai hotel langsung melapor ke polisi. Sebelum meninggal dunia, korban menginap di hotel ini sejak hari Minggu bersama seorang pria. Masuknya tuh tanggal 16 sore sekitar jam 4-an. Jam 4-an. Berdua. Sepasang. Ya. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP. Mereka masih menyelidiki kasus ini. Kemudian kami lakukan penyelidikan, ternyata jenazah berjenis kelamin perempuan. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan, dan untuk jenazah sendiri sedang kita lakukan visum luar untuk mengetahui perlukaan daripada jenazah. Saat ditemukan korban perempuan, itu kan perempuannya kan ya? Ya. Informasinya kan dalam keadaan tanpa busana ya? Betul. Ada bercak darah? Betul, ada bercak darah. Jasad korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu untuk memastikan penyebab kematian korban. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Diduga berbuat mesum di dalam mobil, sepasang kekasih diamankan petugas parkir sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Penangkapan sempat diwarnai insiden kejar-kejaran dengan petugas sehingga sejumlah kendaraan dan petugas diserempet mobil pelaku. Kejar-kejaran antara petugas keamanan dan mobil yang dikendarai sepasang kekasih terekam kamera petugas di parkiran Mall Kings Shopping Center, Kota Bandung. Pasangan ini memacu kendaraan dari lantai dasar ke lantai 1 dengan kecepatan tinggi sehingga sejumlah kendaraan dan petugas keamanan terserempet. Kendaraan baru dihentikan secara paksa di lantai 1. Kejar-kejaran terjadi karena pasangan kekasih ini diduga berbuat mesum di dalam mobil di area parkiran mal. Menurut keterangan pengelola mal, mobil pasangan ini dipergoki petugas keamanan mal dalam kondisi menyala di lantai 7. Namun saat didatangi petugas, pasangan ini langsung tancap gas ke lantai dasar. Kami cek ternyata tidak ada respon dari dalam, dan kemudian mobil itu langsung pergi gitu. Nah, sehingga petugas kami itu menyangka bahwa ada apa-apa di dalamnya, takutnya terjadi hal-hal negatif yang tidak kami inginkan, seperti mungkin ada pembunuhan kah atau yang lain-lain gitu ya. Sehingga kami semuanya itu kita kontak ke bawah untuk ngeblok, karena mobil itu dengan cepatnya turun ke bawah gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu, karena kita tidak mengetahui bahwa memang ada sesuatu yang terjadi. Akan tinggi mereka dari atas sampai ke bawah yang mudah, mungkin akhirnya mereka turun ke bawah dan tidak melihat area sekitarnya itu ada serempet ke petugas dan ke mobil pengemudi.
Ada pelaku kira-kira usia berapa, Bu? Waduh, kalau saya pelaku saya kurang begitu tahu ya. Pokoknya udah bilang. Dugaan tindak asusila ini tergolong nekat karena dilakukan pada sore hari dan banyak kendaraan lalu lalang. Namun kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Peristiwa di Sumedang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak membuang sampah sembarangan. Seorang warga desa Cinanjung di Kabupaten Sumedang diberikan sanksi sosial karena membuang sampah sembarangan. Warga mengembalikan sampah ke rumahnya, bahkan dihamburkan di halaman rumah sebagai bentuk sanksi sosial. Ini adalah bentuk sanksi sosial kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah anggota Karang Taruna menghamburkan tumpukan sampah dari dalam karung ke halaman rumah seorang warga. Sementara pemilik rumah hanya bisa terdiam. Peristiwa ini terjadi di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang. Dari video amatir, anggota Karang Taruna menemukan sampah-sampah ini di pinggir jalan Banyumukti di Desa Cinanjung Minggu siang. Karena kesal, anggota Karang Taruna berupaya mencari alamat pembuang sampah dan akhirnya ditemukan di bekas bungkusan paket yang belum disobek. Karang Taruna kemudian berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membawa kembali sampah-sampah ini ke pemiliknya. Kita memberikan tindakan sanksi sosial kepada pelaku pembuangan sampah di area Banyumukti, Desa Cinanjung. Kenapa kita melakukan tindakan seperti itu? Karena warga masyarakat Banyumukti itu sebenarnya sudah geram sejak lama. Setahun lah ada ke belakang, sering banyak sampah di sini. Kita sebagai warga Banyumukti mengambilkan sampah itu membakar, tapi setelah habis ada lagi Pak. Pelaku pembuang sampah mengakui bersalah sehingga akhirnya bermediasi dengan warga di kantor desa. Maaf kepada pemerintah desa Cinanjung, pengurus TPS 3R, Distrik Mukti, Dusun Banyumukti, Desa Cinanjung, karena kehilapan kami membuang sampah di wilayah Dusun Banyumukti, dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada pengurus TPS 3R Banyumukti untuk menghapus semua video yang beredar di media sosial. Kasus pun berakhir dengan damai. Keluarga pembuang sampah membuat pernyataan tertulis tidak mengulangi perbuatan membuang sampah sembarangan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Penyidik diduga menghilangkan status media sosial Facebook Peggy, terutama pada periode Agustus 2016 saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri. Laporan dilayangkan karena sejumlah status media sosial Facebook milik Peggy hilang setelah akun Facebooknya dikuasai penyidik. Tim kuasa hukum memperlihatkan sejumlah status yang ditulis Peggy di halaman Facebooknya. Di antaranya, Peggy menulis status perjalanannya dari Cirebon ke Bandung pada 24 Agustus 2016. Peggy menuliskan lupa akan suasana kampung halamannya karena berada di Bandung. Status lain pada 1 September 2016, Peggy mengungkapkan kebingungannya lantaran rumahnya digeledah dan motornya disita polisi. Peggy mengatakan tidak tahu apa-apa tentang peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. 17 Agustus berarti menandakan bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Artinya memang tidak di Cirebon, melainkan di Bandung sesuai dengan status. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang. Kuasa hukum mengatakan sejumlah status yang ditulis Peggy pada halaman Facebooknya, terutama pada periode Agustus 2016 saat pembunuhan Vina Eki hilang setelah akun Facebooknya dikuasai tim penyidik Polda Jawa Barat sebagai barang bukti. Itu kami mendampingi saksi psikologis, ya, mendampingi Peggy di psikologis hari terakhir, hari kedua, hari Minggu. Pada saat mau turun, ya, saya Peggy ada Kanit juga. Saya tanya, Peggy, ini akun kamu? Oh iya. Terus kenapa postingannya hilang? Lo nggak tahu, saya udah nggak pegang lagi.
passwordnya pernah diminta sama penyidik. Iya, pernah diminta katanya penyidik. Oh, pantas ini. Ada mekaniknya kok. Saya ngomong, oh pantas. Artinya kok hilang kan gitu. Oh, berarti hilang itu dari penyidik. Diduga karena sekarang yang menguasai passwordnya itu, ya yang tahu passwordnya itu kan penyidik. Dan diakui sama Humas Polda bahwa Polda telah menyita. Betul, dan itu sinkron diakui oleh Humas Polda bahwa akun Facebook Peggy Setiawan benar ini ada akun miliknya dan disita sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau itu sebagai barang bukti harusnya dijaga keutuhannya supaya netral, supaya objektif. Itu. Dugaan pelaporan ini apa, Pak? Ya dugaan pelaporan kalau nanti kan akan diselidiki oleh Propam Mabes Polri, apakah akun Facebook Peggy Setiawan yang dijadikan barang bukti itu apakah tidak dijaga keutuhannya atau diutak-atik atau dihapus kan? Kalau memang tidak terjadi, memang utuh ya sudah. Dan tetapi kalau memang ya ada yang dihapus atau diutak-atik ya, maka ini terjadi pelanggaran prosedur dalam penyidikan. Kuasa hukum bersama Ibu Peggy, Kartini, bertolak ke Jakarta hari Rabu untuk melaporkan penyidik di Reskrim Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua, kami juga melampirkan. Momen Idul Adha kemarin diwarnai kejadian lucu. Salah satunya seekor domba yang akan diantar kepada pemesan untuk disembeli malah naik ke genting rumah warga di Kabupaten Cianjur. Tak butuh waktu lama domba itu akhirnya berhasil dievakuasi. Ini di atas genteng. Tuh. Loh kok ada domba di atap rumah warga? Kira-kira domba ini mau ngapain ya? Domba yang hendak diantar kepada pemesan untuk disembelih kabur karena saat itu penjual tidak mengikat domba dengan tali. Karena posisi atap rumah sejajar dengan jalan yang dilalui, sehingga domba dengan mudah nyasar ke atap rumah. Keberadaan domba di atap rumah warga ini tidak terjadi begitu saja. Domba ini diduga stres karena banyak anak-anak yang mengikutinya saat akan diantar kepada pemiliknya. Sehingga domba berusaha kabur menaiki genteng rumah warga. Dia tahu itu takut sama anak-anak, kebetulan kan banyak anak-anak, takut gimana gitu domba. Pas saya lihat kembali udah ada di atas genteng domba. Tapi itu posisi dari darat ke genteng kan cukup tinggi ya Kang, apa berdekatan? Enggak, itu antara genteng dan tanah itu hampir rata. Peristiwa lucu ini terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Cianjur. Tak butuh waktu lama, domba ini pun bisa dievakuasi dan langsung diberikan kepada pemesan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.